Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jip Anugrah di podcast GP Podcast, yang mana podcast ini menjelaskan tentang pendidikan. Namun di pertemuan kali ini kita akan mengambil tema tentang anak berkebutuhan khusus, yaitu tentang rutinitas keseharian anak, baik makan, tidur, dan atau cara pembuangan mereka. Nah, kali ini kita akan melihat dari sisi pandang yang berbeda-beda, baik dari orang tua, guru, dan juga psikolog. Oleh karena itu, saya mengundang beberapa narasumber. Dari orang tua, saya mengundang Ibu Lis Sumarni. Hai. Dan Ibu Indah Trisari dari guru. Ibu Rosi Nur Ardini dari psikolog. Halo. Nah, Ibu Lis sebagai orang tua, boleh gak sih berbagi pengalaman tentang mengatur pola tidur anak? Ya, terima kasih ya Pak Jejen. Di sini saya akan berbagi pengalaman ya. Saya itu seorang ibu dengan 5 orang anak. Nah, 5 orang anak ini berbeda-beda kebiasaannya ya Pak Jejep ya. Nah, yang pertama dia suka gadang malam. Nah, itu kalau disuruh tidur itu susah. Alasannya katanya nggak bisa tidur mah, susah untuk tidur. Nah, makanya dia sering main game ya sampai larut malam, sampai jam 2. Nah, ketika pagi-paginya dibangunkan, nah itu butuh tantangan besar, agak susah untuk dibangunkan ya. Kadang dia disuruh udah bangun, pas lihat lagi udah tidur lagi, jadi susah untuk bangun. Nah, beda sama yang anak kedua. Anak kedua itu lebih gampang. Ketika kita panggil aja namanya Akbar kan. Akbar bangun, udah jam 5:30. Nah, dia langsung bangun. Jadi beda dari kelima anak, dari setiap anak itu berbeda. Iya, begitu Pak Jejet. Jadi memang setiap anak itu memiliki kepribadian atau kebiasaan yang berbeda-beda ya. Iya. Ada yang memang gampang, ada yang memang susah. Dan yang sulit tidur biasanya sulit juga dibangunkan. Oh, berarti memang sangat mengganggu ya ketika anak yang tidurnya malam, bangunnya susah, maka pembelajaran di sekolah pun terganggu. Oleh karena itu, pemerintah sekarang membuat batasan jam 9 harus tidur. Mungkin salah satu faktornya memang agar di sekolah belajar dengan lancar. Guru dan orang tua memang harus saling berkolaborasi, komunikasi itu. Nah, kita akan lihat dari sisi yang berbeda, dari sisi yang secara ilmiah. Kita coba tanyakan ke Ibu Rosi sebagai psikolog. Baik, terima kasih Pak Jejeb udah memberi kesempatan saya berbicara di sini. Jadi betul ya, tadi yang dikatakan Pak Jejeb, guru dan orang tua itu harus saling berkomunikasi, saling berkolaborasi supaya dalam belajar mengajar anak itu lebih efektif ya. Jadi apapun kondisi anak atau apapun keadaan anak itu kita tahu dan cara menanganinya gitu seperti apa kita bisa gitu ya. Nah, dari sisi yang saya tahu ya, jadi gangguan tidur itu ada 2 jenis ya. Yang pertama ada dysphomias. Jadi gangguan itu terjadi pada mereka yang mempertahankan pola tidurnya. Jadi si anak itu terus saja mempertahankan pola tidurnya. Seperti ya tadi yang Ibu katakan kan anak Ibu ada yang sering gadang gitu kan. Nah, jadi gadang itu dipicu oleh yang mereka lakukan kebiasaannya. Misalnya dari siang hari mereka emang suka tidur jadi ngantuk berlebihan, benar-benar berat gitu mau melakukan aktivitas, akhirnya dia tertidur. Tidur banyak, porsinya banyak di siang hari, akhirnya di malam hari dia berenergi. Jadi susah tidur, pengennya main game atau melakukan aktivitas yang menurut mereka asyik gitu kan. Dan akhirnya di waktu yang seharusnya dilakukan aktivitas mereka malah lemas, loyo. Nah, itu. Dan yang kedua ada parasomnias. Nah, itu jenis tidur yang melibatkan fisik. Jadi ada anak yang malam harinya tuh selalu mimpi buruk misalnya ya, karena tadi aktivitas-aktivitas yang membuat dia di alam bawah sadarnya di malam harinya itu dia terbawa gitu kan. Jadi mimpi buruk, akhirnya pas dia tidur terbangun
Terus kemudian dia mencoba ditenangkan sendiri atau bisa sama orang tuanya atau orang terdekat, dia tidur lagi dan mimpi buruk lagi. Itu berulang di setiap malamnya gitu. Dan itu tidak akan membuat malam dia menjadi efektif atau berkualitas tidurnya gitu ya. Jadi akhirnya dia tidur, bangun lagi, tidur lagi, kebangun lagi gitu. Jadi akhirnya terganggu gitu dan kemudian pas di siang harinya atau di waktu paginya dia kesulitan untuk tidur gitu. Anak-anak, sekarang kita belajar matematika ya. Jadi tentang penjumlahan ya. Jeb, kenapa kok tidur? Jeb, astagfirullah. Kenapa kamu tidur? Jeb, kenapa kamu tidur di kelas? Ibu kan lagi menerangkan, menjelaskan kenapa kamu tidur. Jeb, kenapa? Jeb, dan ibu sendiri. Kenapa? Malam Bu, Apa? ada yang mau bawa aku? Gimana? Mimpi itu, Bah. Jadi Bukan, mimpi. jadi gak bisa tidur. Pas mau tidur, ada yang mau bawa terbang. Jejeb malamnya gadang nggak? Begadang nggak Jejeb malamnya? Enggak, Nggak. Tidur jam berapa Jejeb? tidur tapi kebangun terus. Iya. Ada yang hitam, coba bawa ke langit, bawa kuda. Dan ada juga anak yang sleepwalking, berjalan sambil tidur. Apakah ibu mengalami anaknya seperti itu? Enggak sih. Nggak ada. Enggak ada. Cuman anak saya ada yang paling bungsu ya. Kalau siang itu hari kalau dia kecapean terlalu banyak itu pasti malamnya suka agak ngigau gitu. Oh Kayak iya, pengen- itu termasuknya sleep talking. Jadi anak iya. mengigau, iya karena dia aktivitasnya kebiasaannya Hmm. apa sehingga dia terbawa di suasana tidur. Iya, Nah, jadi itu. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya bisa yang tadi juga. Karena faktor genetik ya, yang pertama, faktor genetik. Nah, kalau sleepwalking sama sleep talking itu biasanya faktor genetik ya, yang diturunkan dari gen-gen orang tuanya. Biasanya emang agak sulit kita masuk akal gitu ya, maksudnya anak tidur sambil berjalan gitu, tapi emang ada gitu ya anak yang seperti itu. Nah, yang pertama itu yaitu genetik dan juga bisa jadi anak itu punya, mohon maaf ya Bu ya, punya penyakit bawaan yang emang terlalu berat gitu. Misalnya kayak dia amandel atau dia ada stres berlebihan atau apa. Nah, itu bisa jadi penyebabnya. Dan juga bisa jadi obesitas juga karena pola makan yang kurang sehat atau tidak teratur obesitas dan itu menyebabkan dia akhirnya sulit tidur, tidak bisa mendapatkan tidur yang berkualitas. Oke. Apa penanganannya? Nah, penanganannya di sini yang tadi orang tua sebagai orang tua harus orang tua dulu ya. Soalnya kan di rumah pasti paling banyak waktunya iya, orang tua gitu kan. Yang pertama orang tua kita harus melakukan pendekatan kepada anaknya, mengetahui kondisi anaknya masing-masing, apakah dia punya gangguan masalah tidur atau tidak, apakah dia punya penyakit atau tidaknya gitu. Jadi kita harus melakukan pendekatan dulu. Nah, kalau misalnya dia ditemukan adanya penyakit seperti stres berat, amandel, nah kita harus benar-benar cari pengobatan yang bisa menyembuhkan dia gitu. Nah, kalau misalnya seperti tadi anak ibu suka gadang dan itu sangat sulit ya karena kebiasaannya terus aja berputar seperti itu. Dia gadang, di siang harinya dia tertidur, di malam harinya dia energik dan mengganggu aktivitas sehari-harinya. Nah, akhirnya kan biasanya suka kalau di malam hari itu kan pola makannya pasti meningkat ya karena
Iya lapar terus karena di siang harinya dipakai tidur gitu. Nah itu yang menyebabkan obesitas Bu. Jadi kita harus benar-benar mengontrol itu kepada anak gitu. Jadi memberikan edukasi, pengarahan. Nah kalau misalnya ibu memang sudah tidak sanggup, nah boleh ibu bisa datang ke dokter atau misalnya ada anak ibu ada penyakit atau apa bisa dilakukan ke dokter. Dan kalau di sisi psikologis ya belum ada penelitian kalau misalnya si anak itu terjadi mimpi buruk atau apa di sisi mental itu belum ada penelitian karena yang kami tahu mungkin itu hanya dari kebiasaan-kebiasaan buruk gitu yang dilakukan. Nah kalau di sisi psikologisnya itu belum ada penelitian, mungkin itu yang bisa ditangani aja. Ternyata permasalahan pada anak itu bukan hanya pada tidurnya saja, terkadang pada makanan pun pilih-pilih. Ibu Indah sebagai guru kan di kelas tentunya bukan satu anaknya, malah Iya, bisa lebih dari banyak ya. 30. Bagaimana sih, ada gak sih pengalaman ibu melihat anak didik ibu seperti memakan yang memang tidak seharusnya dimakan? Menarik nih Jejep, betul sekali. Di kelas itu kan banyak ya anaknya, bukan cuma satu. Apalagi sekarang kayaknya saya tuh lebih bisa gitu melihat anak-anak ketika dia makan pilih-pilih itu kelihatan banget. Soalnya kenapa? Soalnya kan sekarang udah ada program MBG. iya. Jadinya tuh kelihatan tuh, ini anaknya pilih-pilih, anaknya ada yang suka ini, ada yang suka itu. Ya begitu, anak itu ketika zaman sekarang tuh saya juga aneh ya, sudah disiapkan gitu kan MBG, berarti harusnya kan tidak jajan. Tapi kebanyakan dari mereka malah tertarik sama junk food. Suka aneh saya juga, makanan udah enak tuh, udah tinggal makan, gizinya bagus, iya, dia malah apa? Malah di luar malah beli mie. Kan mie itu kan bukan sesuatu yang istimewa ya, tapi dia lebih tertarik loh sama mie. Anak-anak sekarang waktunya kita makan MBG ya sebelum istirahat, sebelum jajan yang macam-macam. Kita isi dulu perutnya ya. Indah, ayo sekarang kita makan MBG. Nih, Indah. Ini airnya. Indah. Gak suka, aku gak suka itu, gak suka ini. Itu sehat. Duduk manis dulu. Kan kalau makan nggak boleh sambil begini. Dengerin ya. Ini sayur ini bagus. Itu ada yang hijau-hijau. Itu bagus. Itu mengandung serat. Jadi, Indah, Indah, sini coba. Nggak mau ibu makan sayurnya. Itu hijau-hijau. Ibu apa ya udah, nggak usah dimakan aja. Sayurnya nggak usah dimakan ya. Sini tuh hilangin dulu. Siapa duduknya? Hilangin dulu ibu. Hilangin sebentar. Apain dulu? Hilangin dulu. Iya, nanti dipisahin. Nanti sama ibu aja dimakannya. Sayurnya. Yang Islam makan tempenya ya. Ayo. Iya, ininya. Gak mau ibu, Nah, ibu sini. takut, Sama ibu ibu ada suapin hijau-hijau. ya. Yang hijau-hijaunya nanti sama ibu dimakan. Iya, yang Nah, di aja. sini. Iya. Sok sini. Pokoknya kalau ada yang hijau-hijau gak mau. Ya, sini. Ini bagus loh. Gak mau ibu. Kan takut itu ada bau-baunya. Terus kalau misalkan tentang tadi ya saya tertarik banget ya sama pertanyaan Pak Jejep Yeah. yang ada gak sih anak yang memakan makanan yang harusnya tidak dimakan? Iya. Itu ada banget sih Pak. Saya juga sering ya ada gitu ya, walaupun bukan anak kelas saya. Itu dia ada kecenderungan makan kapuk. Kapuk dia makan gitu. Makanya saya juga merasa aneh, mungkin dia menganggapnya itu makanan mungkin ya. Tapi memang sih ada, bisa jadi anak yang punya gangguan seperti itu memang biasanya sih anak yang kurang mampu ya, anak yang tidak dikontrol gitu oleh orang tuanya, makanya dia mencari makanan lain gitu ya. Bahkan nih fun fact ya, ada anak murid saya juga dia makan cotton bud Pak.
Ada tuh Jejep. Iya, makanya itu hal-hal kayak tadi ya, anak makan tanah itu nggak heran kalau kita sering berkecimpung dengan dunia anak itu. Memang anak-anak itu ada aja gitu gebrakannya. Udah. Enggak Bu, enggak, lihat, enggak Ibu, apa itu? Lihat Ibu, enggak, enggak Ibu, enggak. Iya, coba apa itu Indah? Ini kan tanah. Kenapa Indah pakai tanah? Enggak Bu, enggak mau. Lihat Ibu, Ibu. Itu bukan makanan Indah. Lihat Ibu. Enggak boleh. Enggak boleh. Ini tanah kok dimakan, enggak boleh. Enggak mau, aku mau pengen ini. Nanti Ibu ganti yang seperti ini ya. Ada. Ibu punya coklat. Ya nanti Ibu ganti ya. Indah. Makanya bukan cuma yang normal-normal kayak GTM gerakan tutup mulut saja, tapi bahkan hal-hal yang harusnya tidak makan dia makan gitu. Oh, jadi memang ada gak sih Ibu dari sisi psikolognya yang memang membuat anak itu memakan makanan yang memang seharusnya tidak dimakan? Baik, ada aja Pak Jejep ya. Karena memang anak yang berkebutuhan khusus itu ya karena sensory play-nya itu kurang. Jadi dia itu bisa saja memakan makanan yang tidak lazim lah gitu ya menurut manusia. Jadi tidak wajar gitu ya yang biasa dimakan oleh orang-orang normal gitu. Tapi dia itu kadang memakannya juga misalnya makan nih karena dia penasaran gitu ya apakah ini makanan, dimakan tapi nanti dimuntahin lagi ya langsung dimuntahin atau disembur gitu kan. Nah, seperti itu dilepeh gitu kan. Tapi itu juga terjadi kepada bayi, misalnya yang masih bayi yang mulai MPASI. Tapi bukan termasuk gangguan ya, bisa aja karena kan bayi masih dia tahap ya beradaptasi gitu kan, beradaptasi dengan makanan. Jadi baru mengenal tekstur makanan. Akhirnya si kerongkongannya atau lambung itu karena biasa asing bisa aja belum siap, jadi menimbulkan rasa mual. Tapi kalau di atas 1 tahun atau udah kelas 5 tadi udah SD kan, dia udah maksudnya udah mulai sensory play-nya udah mulai ini, tapi masih dia ada berperilaku seperti itu, nah itu bisa jadi dia ada gangguan. Nah, tadi kita sudah menjelaskan tentang pola tidur, barusan pola makan, namun masih ada nih satu masalah lagi yaitu tentang pola pembuangan. Terkadang anak itu hanya memilih WC di rumahnya saja. Itu yang saya rasakan ketika SD. Betul. Saya hanya ingin di rumah, tidak ingin di sekolah. Iya betul ya. Bukan cuma Jejep, kayaknya saya juga ya. Kalau dulu sih memang pas anak kecil kayaknya kebanyakan gitu ya, kayak lebih nyaman untuk buang air tuh di rumah gitu. Kalau di luar rumah itu merasa asing, merasa jadi tidak mau gitu. Ya sih betul sekali, bahkan dewasa juga seperti itu. Cuman ya mungkin kalau sudah dewasa kan kita sudah lebih matang ya cara berpikirnya. Pasti kan ya sudah gitu kan, harus kalau mau buang air ya buang air saja. Cuman memang anak-anak itu seperti itu, bukan hanya anak-anak yang berkebutuhan khusus saja, yang normal saja kan ada perasaan asing kalau misalkan di toilet umum, pokoknya harus di rumah gitu. Oh, jadi memang guru itu penting yang mengedukasi karena terkadang anak itu tidak ingin misalkan buang air kecil di sekolah itu karena pertama malu yang dikatakan Ibu Indah tadi, atau ada juga memang toiletnya tidak bersih. Jadi tentunya pihak sekolah harus mengedukasi. Benar sekali, ada anak ibu itu yang suka menahan-nahan ya. Yang pertama dia tadi apa yang dikatakan Bu Indah ya, dia nggak mau buang air besar di sekolah karena pertama itu dia lihat WC-nya katanya kotor. Nah, tidak bersih katanya. Terus kadang dia bilangnya nggak ada sabun. Dia kan kalau iya, jadi anak tuh mama pokoknya pengen kalau buang air besar itu di rumah. Ya, makanya untung letak sekolah sama rumah deket gitu. Jadi setiap itu bertanya, dikasih tahu ya ke si anak saya kayak gini, kalau mau BAB itu
pulang aja ke rumah izin minta izin ke gurunya. Nah, dia suka gitu. Jadi jam istirahat dia pulang dulu ke rumah. Iya, karena deket. Tapi memang dan ketika anak tersebut menahan, terkadang penyakit juga bisa datang kan ya. Ada penyakit yang memang disebabkan karena menahan buang air besar, buang air kecil. Iya. Nah, kita coba tanyakan ke psikolog. Baik Pak Jejeb ya. Jadi sebenarnya banyak ini penyebabnya ya. Jadi ini tuh dinamakannya enuresis. Jadi enuresis itu adalah buang air kecil yang tidak semestinya. Jeb, kenapa Jeb? Jeb, kenapa? Kenapa nangis bangun? Bangun, yuk sebentar lagi mau masuk. Kenapa? Kenapa itu Jeb pipis gitu? Jeb pipis ya udah tak apa. Nanti ibu bilang ke mama Jeb ya. Jadi Jeb udah aja pulang aja ya. Gak usah ikut lagi belajar ya. Nanti ibu kasih tahu mama Jeb ya. Yuk pulang aja ya Jeb ya. Semestinya. Jadi di tempat-tempat itu aja. Nah itu banyak jenisnya. Salah satunya ada yang buang air kecil di malam hari, ada yang di siang hari, atau di malam hari pasti di tempat tidur kan ya. Ada yang di siang hari tapi bukan di toilet, tapi kayak di tempat-tempat yang ya tidak semestinya gitu. Ada juga di keduanya, di malam siang, baik di tempat tidur ataupun di. Tapi kan ada anak yang misalnya ngompolnya cuma di, mohon maaf ya, ini ngumpulnya cuma di malam hari aja di tempat tidur, tapi siangnya dia aman-aman aja. Ada anak yang siangnya di mana-mana, tapi malamnya dia karena tidur nyenyak, dia tidak malamnya, tapi siangnya karena itu tadi main game, keasikan, bisa jadi sampai kebocoran. Ada yang juga kedua-duanya, jadi dia bisa di siang hari, di malam hari, keduanya bisa. Iya. Ada bisa menimbul penyakit. Tentu saja, itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama dari biologis. Bisa jadi itu ada turunan dari orang tuanya. Ada sebuah ini kan emang suka ada kejadian anak yang udah kelas 6 SD bahkan sudah SMP ya. Masih sering ngumpul di malam hari gitu kan. Padahal dia udah dewasa, udah tahu kalau buang air kecil tuh kan udah tahu dia harus ke WC, tapi karena refleksnya mungkin ya, jadi dia suka ada di malam hari itu kebablasan gitu, sampai tiap malam itu dia pasti selalu gitu. Ada itu faktor biologis. Ada juga faktor infeksi ya, seperti tadi itu dia mempunyai penyakit saluran kemih atau ginjal. Karena dia mungkin mempunyai gangguan tertentu, akhirnya dia tidak bisa menahan. Apalagi anak kecil kan ya, belum tahu gitu kan, belum sesigap orang dewasa. Jadi kalau dia sudah tidak mampu menahan, punya gangguan, akhirnya dia pasti akan mengumpul di mana saja gitu kan. Kemudian ada juga gangguan dari emosional, seperti tadi dia malu atau dia ada marah ke misalnya ke siapa gitu, akhirnya dia tidak mau mengungkapkan bahwa dia mau buang air kecil atau buang air besar karena dia malu, dan seperti itu ada emosionalnya gitu. Nah bisa aja. Kemudian juga yang terakhir belajar ya, seperti tadi, jadi kurangnya edukasi bahwa kalau BAK, BAB itu harus di WC gitu, harus di toilet. Nah kurang edukasi itu, jadi dia karena ngerasa udah gak kuat ini, akhirnya gak bisa ditahan. Nah, di sesi terakhir nih, ada pembahasan menarik tentang attachment. Ibu pernah mendengar gak tentang apa sih itu attachment? Attachment, perasaan baru dengar. Ya, saya juga masih asing sih sebelumnya. Maka Perasaan karena aku itu, baru dengar. ya, Masalah attachment. kita coba mendengarkan apa sih itu attachment dan bagaimana penanganan attachment tersebut dari psikolog. Jadi attachment itu adalah suatu ikatan emosional yang kuat. Itu terjadi pasti dari seorang anak dan ibu atau ibu ke anak. Nah, di sini kan dibahasnya gangguan attachment ya, berarti kebalikannya gitu kan. Mempunyai emosional yang kuat tapi si anak tidak mendapatkan itu gitu. Nah, kenapa? Itu biasanya karena pola asuhnya itu yang kurang atau terabaikan si anak itu. Jadi yang harusnya dia mendapatkan pengasuhan dari orang tua, pengertian, pengakuan,
perhatian, tapi dia tidak. Bahkan yang dia dapatkan adalah penolakan dan juga pengabaian. Yang akhirnya dia tuh mencari kenyamanan. Kalau misalnya nih ibu di rumah punya pengasuh nih, tapi ibu sibuk gitu kan, kurang perhatian, nanti si anak akan mencari kenyamanan bisa jadi ke pengasuhnya itu. Nah, jadi dia itu akan merasa stres, banyak tekanan karena dia itu banyak penolakan dari orang tuanya. Misalnya nih dia di sekolah ada PR atau ada kegiatan apa, dia meminta bantuan ke orang tua, tapi orang tua nggak bisa, sibuk. Nah, itu hal yang menurut kita sepele ya. Sepele ya. Jadi penyelesaiannya seperti tadi kata ibu psikolog, orang tua itu sesibuk apapun memang harus menyempatkan kepada anak. Dan di guru itu harus bisa mengajak anak tersebut secara lebih dekat. Sehingga anak tersebut bisa terbuka dan nyaman kepada kita. Betul sekali Jejep. Berakhir sudah nih podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu psikolog, guru, dan orang tua sehingga pikiran kita yang nonton itu menjadi terbuka tentang anak yang memang berkebutuhan khusus, baik dari kesehariannya, buang air kecil, tidur, dan juga makan, bahkan tadi ada attachment. Baik, sekian perbincangan kali ini, kita lanjutkan di episode selanjutnya yang tentunya lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye.